maka yang dikeluarkannya bersih. Anaknya konsumsi lanse, manggi, durian, cubada. Ya kan? Dah lebah makan yang kotor. Artinya orang mukmin itu apa yang dimasukkan ke dalam lambungnya itu yang dihalalkan Allah. Atau makanan itu halal tapi uang membelinya haram, jadi haram juga dia. Jamaah Masjid Al-Falah yang hadir ini dikembalikan oleh Allah rohnya. Ada mungkin yang jam 2 tadi, jam 3, jam 3.30, jam 4. Dan mungkin ada juga nanti jam 9. Nyo ndak ada salat subuh. Ndak ada mencuci muka. Baik itu jaga laloknya cari rokok. Kemudian ada di siko ya ludah tersisonya itu saya. Ada yang seperti itu. Alhamdulillah, kalau orang tidur itu disamakan dengan orang mati, tentu saja ada terjadi orang tertidur kemalingan. Karena dia tidak sadar orang tidur itu. Otaknya diistirahatkan oleh Allah. Cuma kadang-kadang angok orang lalu, kok kadang dari orang jago. Ya, bakaruah. Naninya tidak tahu, awak nan duduk tahu. Alhamdulillah kita puji Allah, ternyata kita ini dikembalikan roh kita pagi ini. Kita mulai lagi dengan kegiatan ibadah. Mungkin tadi ada bapak yang salat hajat, ada hajat yang belum kesampaian, minta dengan Allah salat hajat. Kemudian sangat harap nanti timbangan berat sebelah ke kanan, bapak tambah dengan salat tahajud. Kemudian ditambah dengan salat wisir, salat sunat taubat. Dan ada juga mungkin yang ragu memilih jodoh. Dan mudah-mudah salat sunat istikharah. Jadi kalau dia doa orang calon kawak dua nanti kun yang lanse iduangnya mancuang kutiko bantu berangnya bantu galak jo, ya kan? Kemudian ada hitam manis, rambut garitiang, gigi putih. Ragu memilih istikharah. Lah istikharah 2 kali Pak Ustaz karena hati keduanya, nikahi keduanya. Ya kan? Jangan berfikir banyak. Ya kan? Itu. Ya kan? Nih, sudah istikharah tidak tentu pilihan no. Keduanya hati karena nikahi. Mudah-mudahan Allah akan memberi rezeki ya. Dengan tanggung jawab yang bertambah, Allah akan menambah rezeki. Amin. Ya Rabbana. Lai sehat siapa Pak Ibu-ibu. Jadi masjid kita ini Al-Falah. Berusahalah kita menjadi orang yang menang. Menang yang mana? Menang jangka panjang di akhirat. Karena kemenangan yang kita peroleh di dunia ini itu kemenangan sementara. Tidak ada yang kekal. Itulah dunia. Maka Allah berkali-kali mengingatkan dunia itu permainan dan senda gurau. Kalau ada yang merasa senang, itu kesenangan yang menipu. Mata'ul gurur. Jadi kalau ingin menang yang sebenarnya, itu kemenangan di akhirat. Tapi mencarinya selama kita diberikan waktu dan kesempatan hidup oleh Allah di dunia ini, semenjak kita balik sampai kita meninggal. Itu waktunya tidak panjang, Pak. Kita mulai diikab setelah mukallaf. Kalau laki-laki suaranya lah kurik-kurik, itulah bermimpi segala macam, itulah mulai dipereton dosa jopalo. Ya kan? Semenjak itu kita bisa beramal sampai batas usia. Kaum muslimin kalau kita perhatikan banyak dalam usaha di dunia ini, ya kan? Ketika kita produktif, beramal juga begitu. Mungkin bapak-bapak yang ditakdirkan oleh Allah sudah salat di atas kursi, itu kan bukan kemauan kita. Ya kan? Tapi tidak bisa kaki disimpuhkan lagi.
Maka jam beramal itu sempurna ketika kita sehat, ketika kita muda. Tapi banyak di antara kita, termasuk saya, melalaikan waktu muda itu untuk memperbanyak ibadah. Benar kan? Benar. Allah gak mau mua baru baik. Ya kan? Untung saja lah ya dapat hidayah jo. Ada jo orang lah gaek pak namanya Ibrahim tukang cukunya alinya sembahyang. Namo rancak banaib. Kalau ndak ke sembahyang galah dia jelah namo menga Ibrahim. Ya kan? Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita karena mungkin ibu bapak nanti adalah salat sunat ya. Kita baca surah An-Nahlu ayat 6 ke 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa auha rabbuka ilan nahli. Ketika berilham, berwahyu, menyampaikan Allah kepada serangga yang bernama tawon atau lebah. Kece Allah kalabah ko. Bagaimana Allah mengatakan ini kepada lebah, itu tidak perlu kita pikirkan. Ya kan? Kaum muslimin, kata Allah kepadanya, kalau dengan bahasa Arab ini, bahasa Al-Quran, anittakhidhi buyutan minal jibal wa minasyajari, dan pohon-pohon, wa mimma ya'rishun. Jadi lebah ini yang pertama dikeceeng ke Allah, di Allah kayaknya, ya kan? Buat rumah sampai tinggal dulu. Jangan mengontrak panjang saja. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu. Ini ayat pak. Apalah lebah itu? Tapi kenapa disuruh oleh Allah membuat sarang? Karena istri lebah itu banyak pak. Pejantan lebah itu banyak, istrinya tidak banyak. Jadi lebah betina itu kadang badannya pak nyosanangan sedek suaminya. Dia batalu salah dalam sarang. Kau tidak usah kerajo. Orang kini mencari bini nang kerajo jangan payah nawat. Ya kan? Ambo bini ambo ndak kerajo dulu ndak payah nambol. Malah semperodnonya mendidik anak di rumah pak. Ya kan? Awak sekerajo seorang. Tidak payah. Banyak terjadi sekarang pak. Perempuan-perempuan bekerja. Kita tidak buruk sangka ini. Dia perawat dinas malam. Ajo dokter dinas malam ala selingkuh. Dia lah bawa taruh rasa lakinya selai. Banyak terjadi itu pak. Jadi sebenarnya menurut Islam, padusi korancak bakuruang di rumah. Nam pertama sekali bakuruang di rumah tu kulitnya rancak. Ditambah lo bajilbab, tak tutui sadon. Ya kan ketikonya boka di suaminya, onde barasia serupa rabuang bakubak. Tapi kalau paneh-paneh di luar ke sawah basisi. Barana ke dia hand body-nya kasih yo. Ini bapak-bapak. Lebah begini. Adinda, engkau diam sajalah dalam sarang. Biarlah kami cari. Jadi lebah tu di mana suruh di Allah membuat sarang di rumah-rumah penduduk, di pohon-pohon kayu. Pohon kayunya nama gatah. Lansek, durian, ambacang, kuini. Asinan membuat sarang. Ya kan? Itu lebah itu. Hebatnya dia walaupun tidak pernah kuliah di Fakultas Teknik Sipil, tapi lebah itu kaum muslimin sebagai arsitek untuk bangsa lebah, dia adalah yang paling pintar. Sarang lebah itu tergantung pak, pintunya ke mana bawah, ke mana madoknya, ke bawah pak. Tapi manisan indak tabuang. Coba bayangkan itu. Manisannya di dalam sarang itu tidak tertumpah keluar. Padahal begini, bukan menelentang. Jadi raja labak ke labah. Banyak yang dipelajari di labah tu. Di mana enggak? Di pohon-pohon kayu nomor asia. Lanse, cubada, kuini, manggi. Sehingga pohon-pohon itu membentuk manisannya. Kalau labah sialang pak, tu coklat.
Kalau labah Dharma Seraya, kuning manisan. Labah Batu Busuk, sama je Tangguli. Kerana nyo di Batang Manggi. Labah Dharma Seraya, nyo di Lansik, kuning. Muncul labah, kau ndak enggok di Batu Baru. Kau ndak itulah hitam manisan. Itu labah. Kaum muslimin, bapak dan ibu yang terhormat, ketika dia hinggap di Batang Nangka, Batang Cubadak, Batang Lansik, nyo ndak do melapor tu do Pak enggok se. Tapi bara lamo nyo enggok sedan Pak Ustaz, paling lamo 3,5 bulan. Itulah pandai anaknya tabang. Apa faedahnya dia hinggap di pohon nangka tadi? Orang maliang ke mencilok Cubadak ndak lentengan. Sebab itu, nyo jago dek labah tadi. Tu ada Cubadak masa aja nih. Ndak sesuai ku pihak balik dari sini mereka je. Pantak dia labah aja. Dia urungkan niatnya oleh maling tadi. Iya kan? Jadi lebah itu Pak diperhatikannya. Tinggal di tempat yang bersih, yang dikonsumsinya yang bersih, yang dikeluarkannya yang bersih. Pantas Nabi mengatakan dalam hadis dengan hadis pendek, al-mu'min kannahli. Orang mukmin itu kayak lebah. Bagaimana lebah? Hinggap di tempat yang bersih, yang dimakannya yang bersih-bersih, saripati bunga dan buah, yang dikeluarkannya yang bersih, yaitunya manisan atau madu. Tidak ada orang yang tak tahu terus madu labah tu be. Ya kan? Sehat awaknya. Nampak dia tu di madu. Ya kan? Ya. Kalau madu itu, ya kan? Kesehatan. Nah. Jadi orang mukmin di matingga Pak ndak jadi seliang kaneh. Kutiko labah tu tabang rusak di nyodahan Cubadak. Ada daunnya gugur, ada rantiangnya patah, ndak. Ya kan selesai dia bertelur dan beranak, anaknya pandai tebang, dia kasih kode kepada orang punya Cubadak. Tabangnya satu. Katanya tu, nih. Terima kasih ya ni. Kami menumpang di Batang Cubadak ni. Dahulu ini kami letak sasak batalu hendak melapor ke kami ke Pak RT. Kini kami kata bang lah. Selama kami enggak Cubadak lah masak. Tak taluk diorang maliang ambil kami jago. Rantiang tak kami patah, daun tak kami gugurkan, batang tak kami rusak. Ba'a tadi Cubadak tu kami enggoi, kami tabang mode tujuh. Aturan mukmin tu Pak. Lima tinggal tidak merusak lingkungan. Ya kan? Kebanyakan orang Pak, lima tinggal sinam hutang. Ya kan? Ya kan? Kalau ada orang pindah Joto Cigak Baru tengah malam jam 2 tu Pak, tu orang banyak hutang tu. Meninggal penyakit sedih menggok, sama jalan hijau. Ya kan? Apalah mencelik langau hijau? Mana rancak je lebah? Kalau bantu rancak langau hijau Pak. Kaniangnya data, kulit serupa kumbang jati, rajari kakinya sama panjang, labah kaniang tabudu, kulit pirang, kaki panjang sebelah. Dari segi fisik, ganteng langau hijau dari labah. Tapi perangai kurang ajar langau hijau. Dima tinggal, dima sudui, nyoba bini senan. Atunya tinggal sebini mengandungnya bini lejele. Ya kan? Dima tinggal penyakit sudah nyoenggok di bangkai nyoenggok lokalote. Lain tak ada orang di Pekanbaru kena bentuk langau hijau tu. Tak ada. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang terhormat. Jadi orang mukmin tu tidak sembarang makan, Pak. Dia tahu yang akan dimakan itu yang halal. Karena apa? Dia diolah di dalam tubuh menjadi darah. Darah itu mengalir dengan oksigen terus ke otak. Otak memerintahkan anggota tubuh. Jadi orang yang terdiri tubuhnya dari makanan yang haram, maka perintah otaknya mengerjakan yang haram. Bahayanya apa?
kullalahmin nabata haramun fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lah jadi tempatnya. Jadi kalau pernah begitu, tobatlah setiap hari. Tobatlah kepada Allah. Karena berapapun besarnya dosa, Allah bersedia memberikan ampun. Malah kita disuruh segera minta ampun tuh Pak. Kenapa? Umur kita pendek. Ada ayatnya kita disuruh segera minta ampun? Ada. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu mencari keampunan dari Tuhanmu. Apa rahasianya ini? Pertama, Allah sayang kepada kita, Pak. Jangan bergelimang dosa berkepanjangan. Yang kedua, kenapa kita disuruh segera? Jangan menumpuk dosa itu. Iya kan? Coba Bapak bayangkan, awak lalu malam, Pak. Kan tak banyak berbuat dosa itu, dok. Iya kan? Maka disuruh kita minta ampun pagi, salatnya 2 rakaat. Sudah salat subuh kok kita pai mencari bau sahur. Iya kan? Tak buat lo dosa. Datang lo tengah hari zuhur minta ampun. Sudah salat zuhur balik lo bau sahur balik. Tak buat lo dosa. Minta ampun lo waktu asar. Masih ada waktu untuk berusaha sampai maghrib. Ya kan? Malah ada orang di dunia ini Pak. Kalau siang lalu malam bau sahur. Itu lo takdirnya. Ya kan? Bapak itu. Ya menggalai nasi malam tu. Menggalai makanan. Toko nak ada menumpang. Sedih trotoar. Kendak diemper toko orang. Tapi kadang-kadang orang nan membuat rumah makan model itu tu Pak juga robak lama. Tadi malam membawa dibawa di Estoni makan. Iya kan? Mak semalah 2 tanah. Lawa itu sekecil membawa ni semalah 2 tanah. Tambah lojo panggang ikan gurami di kampung Ambo Kalui namanya. Ya Allah ya Tuhan. Masuk serogo je lah situ ni kamanya. Ini. Ya kan? Nah, orang seperti itu Pak, kalau dia taat itu, berusaha malam hari, iya kan? Dia taat, tidak tanggung-tanggung Pak. Kadang-kadang manusia dek bau sahur kok Pak, lupa menyembah Allah. Ada enggak? Nah, sebenarnya manusia kok mana jadi juga bau? Jadi manusia le Pak, tapi kadang-kadang mengerti kabau dari manusia. Baca ceritanya Ustaz. Ku ada cerita klasik. Dulu kan lu nado mesin bajak kau dah. Jadi orang membajak juga kabau. Iya kan? Nah, dipasangi kabau kau, diletakkan pasang ke kuduknya, dia ge tali, dia ge bajak, dihalau. Hanya turih tanah dek bajak. Habis kau ditanami padi. Kalau membajak orang kau sejak pagi sudah salat subuh kau. Zuhur orang azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Langsung ke bawah ke tagak Pak. Telingonya tagak lo. Telingonya kan panjang tau. Hanya hitung kata. Bang ke tagak ang kecil orang baca. Tak terdengar ada orang azan je. Kecil orang baca kau ke salat wang. Ada ni malah salat dan kabau. Tak ada kewajiban dan salat. Cuma ada patuh kang membaca sawang. Wang kan orang kan salat lalu je. Pai bau dua, pai tahara sucian badan, sucian hati madok ke Allah. Lah sudah salat beko adalah lapelo panek dema. Sudah makan rumput, sudah bakubang. Iya kan? Awang lah lapeh pula kewajiban angka Allah. Membajak lo awak balik melaki waktu asar kecik kabau. Akhirnya bertanya membuka jemaah Musaji Al-Falah, benar yang diusulkan kerbau ini atau salah? Benar. Tapi orang kau tak mau apa?
Sawah seketik lain taruh salah aja. Tambahnya dia ndak lo salat dah. Alai sama orang dia ni majik ke bau. Mana jadi orang tadi juga bau. Ini. Ada orang waktunya habis untuk mengumpulkan harta dunia tapi tidak beribadah. Pabilonya datang ke masjid setelah mati saya di muka imam lah lalu. Lah mati saya dibawa ke masjidnya. Di muka imam lah. Bersama-sama orang salat kan. Iya kan? Sekutikonya sakit berpetaruh lo ke anaknya. Nak, tanah awak kan ada di muka masjid. Kalau mati ayah hang kuburan sinan yo. Bab itu ya boleh terang aja dah ya orang azan. Sadang hidup kelera tu ndak ke masjid dah. Lah mati lo keterangan orang azan nya. Ini anehnya manusia. Lah kita taruhin cerita labah tadi. Ingat ya Pak, al-mu'min kan nahli, orang mukmin seperti lebah. Di mana tinggal dia menjadi suatu apa bagi lingkungannya ya, public figure lah. Kalau pindahnya dari sinan kehilangan orang Pak. Si anu dan tinggal sehari itu elok wah nah perangai sama je lah Pak. Kinilah pindah senyo kehilangan awak. Tapi kalau bantu langau hijau perangai awak Pak, menang pindah dulu pada kok indak berubah perangainya nak mati dan tembak batu je. Iya kan? Atau kalau langau hijau Pak. Maka yang dikeluarkannya bersih. Anaknya konsumsi lanse, manggih, durian, cubada. Ya kan? Dah lebah makan yang kotor. Artinya orang mukmin itu apa yang dimasukkan ke dalam lambungnya itu yang dihalalkan Allah. Atau makanan itu halal tapi uang membelinya haram, jadi haram juga dia. Kadang-kadang orang kok kanyo punta sekaji kok Pak. Katanya kok dimakan nan halal tu nan haram tu sanjo para siang kanyo keluar balik. Nang keluar balik tu ampasnya. Ya kan? Gizinya, proteinnya jadi darah daging. Ada lo nyebut lo pantun, nani jua nan tali, nani isu nan kini. Kok masuk neraka kalau sama dakwah seorang saya. Masuk neraka tu ya bersama-sama Pak. Malah Allah mengecekkan dalam surah Al-A'raf ayat 179 banyak isi neraka tu dari surga lah. Mudah-mudahan tak awak nak masuk neraka tu. Benarkah demikian? Bacalah Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Akan kami penuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Jadi banyak isi neraka itu. Tapi yang jadi masalah kok bersama-sama dalam neraka tu lahi tahan. Tabaka tu itunya. Ibu-ibu ndak usah masuk neraka, beko kan membuat sambal di rumah. Akapi sendok angin itu juga tiak. Kau ndak kasih junjung ratok ibu dia. Lape ke sungai Lansik ni. Ada orang yang akan tahan. Kalau terbakar di dunia, mati, habis. Tidak ada rasa sakit lagi. Tapi terbakar di dalam neraka, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setelah hancur kulit belulang, tulang belulang tadi, baddalnahum, ditukar dengan kulit yang baru. Liyazuqul azab. Jadi supaya aman awak, tidak tersiksa nanti di akhirat, tirulah perangai labah. Jangan ditiru langau hijau. Malah dek buruknya langau hijau kok Pak. Ada orang Sumando di Minang. Sumando langau hijau kan. Sumando kok kan nampak. Sumando niat mama tu nerajaknya. Bani Sumando niat mama kok elok rata lidahnya. Bau musyawarah jemu pakai
Ko elok rata tangannya, bau memupuk jo malam buat. Ka kunci nan narik, ka puro nan taguah, ka pauni bilik nan dalam. Ya kan? Dia akan jadi pemersatu di rumah tangganya, bukan memecah belah. Itulah semando nek mama. Nanti golek ndak donan selesai tu Pak. Nomor 2 semando lapik buru. Lah batuk-batuk mama di laman ke naik rumah, hanya bagalui je bininya. Ya kan? Atu semando lapik buru. Ya kan? Kalau teranga mama rumah awak ke naik rumah, dulu kan ndak ada bel dah. Kalau ke naik rumah dun sana tu orang Minang dulu. Nyo ndak batuk sebenarnya dah. Atu kodenya. Kok ndak berbaju sumandonyo, kok ndak bersarawa sumandonyo, bisa segera berpakaian. Mendengar batuk tu. Kalau kini kan ada bel. Ya kan? Kini orang nyelonong-nyelonong sini rumah dun sana, Pak. Lah kan? Kok ada Pak nama itu mubah perangai leh. Dia terengah ada Pak tu. Batuk dulu sekurangnya di laman tu. Tu ndak lo jangan ditiru perangai sumando lapik buruk. Nang kedua, nang ketiga sumando langau hijau. Bah tadi di Maenggok penyakit tinggal. Artinya, jangan memecah belah di rumah tangga orang. Jadilah kita pemersatu. Ya kan? Sumando nenek mama, sumando lapik buruk, sumando langau hijau, sumando kacang miang. Iko ndak selesai orang baru sanak sajaknya babini ke sinan. Pacah balah orang ni. Ba kacang miang tu Ustaz namanya dua. Nan banamo kacang miang bagala si bio-bio. De ingin serupa orang pulo menjala di gagang tanah. Barayui kerentiang kayu. Ya kan? Buah labek baduyun-duyun kulit bakilek kunyang ameh alui bak bulu anak kucing. Itulah miang sabananya. Kok dapet di miang kacang miang menggata sebatang tubuh jo jantung-jantung minta digawi baralah sakit kepadiannya tanya ke orang nalakanai ambo alun mencuba lagi. Itu kacang miang. Jadi nan elok cik saya sumando ini mama mengaji ambo ke Gunung Ameh Pak. 50 kota ada sinan cele dinyo sumando masuk luka. Balu sumando masuk luka tu Ustaz. Balui kan licin, Pak. Barana nyo bertahun-tahun tinggal dalam lunau tanah, kutiko nyo kane kai ndak laki tanah di badan. Tu hebatnya balui itu. Tapi kalau dapat balui na licin tadi masuk luka, lebih saja keluar. Indah, Pak. Iya kan? Kok keluar je orang mengeluar lain nyo dah biar orang lain tu nyo kerabu, nyo beng semalado ndak nyo goreng, ndak nyo masian. Ya kan? Sianan semando masuk luka tu. Sajak babini dah ada encik calik orang gaik lah. Takui di binding. Ya kan? Dah ada mencalik dun sana lah. Basi banam di rumah bininya. Antahan hanya banaman. Ya kan? Di rumah bini saya tak mencalik orang gaik lah. Atau semando masuk luka namanya. Padahal Allah mengingatkan kita wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini sana. Kami perintahkan manusia menyembah kepada kami saja dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi kalau ada bapak nanti melihat orang gaik, dia lagi duit je sudah sembahyang subuh aku pulang masuk entah. Ya kan? Ada orang yang parah dari itu lepak. Nyuantan orang gaiknya kau ke panti jumpo. Kalau ada nama dia itu sudah tu japui lah pagi kau. Kalau awak sama so ketek dulu nyuantan ke tapi sungai siak tu masukkan ke plastik. Campaan apa ngana? Kini nyo pikun lah gaik aturan kita pelihara dia hantar ke panti jumpo. Tu baban awak nan dia geng ke orang. Kan pakai piti Ustaz. Dan dia ada orang tua nak piti tu dah Pak. Lain dapat pantunnya. Lain tak? Kalau tidak biar ada tunjukan.
Angku kapalo mandi angin meracak kudo kagalanggang bukan nambo arok dek pakirim nak waang mencali amak mengkosanang. Ini terang ada pak tu. Jadi calik-calik orang gaik kok lagi duit jo. Dia ambo itu nanti ada lah. Ayah lah meninggal, induk lah meninggal, nama lang lah calik bini lah meninggal. Kalau nang kandung kau ndak ada le pak, ibarat ramba pantun yo ta ibu-ibu jawati. Pagi-pagi ke Lubuk Galuang, patang-patang ke Tanjung Sabah, pukul 2 ke Tanah Sirah. Taruh ke kampung nak rang cangkeh, tagak di ujung tanah lapang, dibuang pandang kapiai, mai jauh padi tengah sawah. Sari ko indak bamandeh kanduang, ibarat lado nak bapaga, jawi jo kambiang kamarancah, itiak jo ayam kamangakeh. Urek layu batang tajungkang, mungkin lama ke mungkin sansai, mungkin kecai jadi tanah. Itulah ibaratnya kecil orang berpantun, Pak. Ya kan? Jadi berbanggalah kita yang masih hidup, orang tua kita pelihara beliau sebaik-baik. Labah tu itu, Pak, nak taluk tabang dia maknya lah, nyobela, nyosuan manisan. Ya kan? Jadi labah tabang tadi mengapa Ustaz? Magi tahu. Terima kasih Yoni, ambo lainggok di batang Cubada uni. Kami pandai berhemat hidup. Kalau kami tabang kini kuah, di sarang kami masih ada manisan enggak sebotol limun tu ambil lah kau be. Batang ndak nyo patah, rantiang ndak nyo cabiak, daun ndak nyo rurui, manisan nyo tinggalan. Itulah Pak. Kerancak untuk contoh tu. Dan itu contohnya Allah nan magi ndak ambo. Surah An-Nahlu, surah Labah, ayat 70 lah, ayat 60 lah, 8. Kata Allah lain, manisan labah tu kan mani. Orang sakit diabetes dilarang minum nan mani. Tapi nan namanya madu disuruh mengkonsumsi. Walaupun orang tu diabetes. Diabetes tu sakit kampungnya gula, Pak. Dua tu saya sakit orang namanya gini. Sakit gula je, sakit gila je. Ada orang gila berbini saya. Dulu saya diabetes namanya. Diabetes. Sabananya Pak, gula tu rancak ditiru. Ibu kalau membuat jus pinang, ya kan? Membuat kue bolu. Membuat kue pakai pandan, kue pandan. Ya kan? Membuat kopi. Ya kan? Membuat teh. Teh mani. Kopi mani. Kalau tiba di kopi, Pak, kurang gulanya. Kurang na gula. Talampau manis na, banyak na gula. Kalau sadang elok, mantap bana rasa kopi. Gula tak tersabut lah, Pak. Tapi lagi pakai teh hati gula ko walaupun namanya tak tersabut. Tak, nanti bayang dia apa? Saya bisa mengubah rasa walaupun tak dapat nama. Nan mamani engkau pasti orang mengakui sadonyo gula. Membuat jus orang, jus pinang. Tak ada jus gula je orang nampak. Jus pokat. Tak ada tersebut gula. Tapi kalau ada kaki bangkak sakit, kemudian banana, badan kurus, muka pucet, tenaga lama, diperiksa, darah 700. Gulanya. Tapaso kaki kau diamputasi. Sakit hanya. Tak ada sakit kopi dah. Sakit gula. Kalau lah sakit, gula nan disalahan. Ya kan? Tapi lihat ada gula ku putih aso. Indah Pak. Nyo taruh je untuk memani honde-honde gula. Ya kan? Apa saja nak mani itu gula. Jadi apa? Kok jadi ya di dunia kau jadi pengurus masjid jadi ya. Tak ada pujian kawak, tak ada Pak. Allah lah tahu tu mah. Sebab itu dengan tunggang-tunggik kerja nyopek jadi orang. Orang nyopek nak ada Pak. Nan takui awak Allah berang. Ya kan? Kalau Allah berang kawak itu nan harus ditakuian. Kalau orang nyopek biasa saja. Awak memang makanan nyopek nan makanan puji Allah.
Jolong saja jago lalu orang lah dipuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilain nusur. Kanyang parui alhamdulillahirabbil alamin. Nyolari ini di orang alhamdulillahirabbil. Dan Allah tetap dipuji. Sudah tu Pak, labah ko punya sanjato. Sanjatonyo biso. Tapi ada ndak orang di Pekanbaru ke dalam pasarnya pentak di labah? Orang pasar ko ndak sado orang jujur ke do Pak? Ada orang pengicu timbangan, ada orang mangke arago pokok. Nyala balabo, andun sampai pokok ambole do aja. Nyala balabo mak. Atu kan mengicu tu. Koknya pantak di labah kan ndak ada. Tapi labah ndak amu ada Pak, ndak urusannya. Kapan labah tu malapeh bisonyo, kalonyo digaduan. Lai kena mua Pak Jenderal bintang P, apa pakai baju dinas tu, jo tanda kepangkatan. Tu apa bawa senjata rambo tu, tat menitu tu bunyinya. Atau Pak bawa tangkai sapu je. Payu Pak ke Cibadak tu adalah labah Pak itu nah. Ndak tentu jenderal apa dia tu Pak. Ya kan? Iko nan dan nambi rotan bakabe dan nambi karajui rumpui iko nan jantan saja ketek bapantang babaliat suri. Kalau nomor 10 aku pihak Pak sudah ada pentak labah tu nomor 5 wale tu boy. Kau nak capek ke rumah sakit mati Pak. Karena enggok sadonya serang kabau mati dia labah. Ya. Jadi kalau awak ada biso berpangkat berkedudukan berjabatan, jangan diasap serakyat banyak. Iya kan? Gunakanlah itu untuk mensejahterakan rakyat. Kok biso dilapeh ke rakyat? Iya kan? Ini bapak-bapak. Rasanya dahulu namanya Caltek, sudah tu Chevron, kinilah balik ke Pertamina. Kira-kira di SPBU Riau ko ada keputusan minyak. Anan terjadi ke Pak? Kundak permainan orang galadi itu. Iya kan? Ini Pak. Bah antri orang di Padang Pak. Ada nan mati nyo antri menunggu minyak. Tandonya nyo mati ba ada orang. Lah maju orang di muka. Naninyo ndaknya maju nyo kalasonnya dorang lakang. Pak. Bapak tu tak kalok kalau tak kalok lah jagonya. Turun kawannya calik kira mati. Ini enggak Pak. Menunggu minyak solar Pak. Ya. Jadi Bapak nanti kau dapat jabatan kan ada biso tu. Jangan sembarang pantak deh. Sebab salihai-lihai labah tu berbiso, Pak bisanya nyuakai dek manusia. Manusia kau barakah. Tu. Nyuambil jerami tu, hanya bitun sarang labah tu. Tu lari saja sama Pak. Taluk mantak. Ya kan? Tapi tegakah kita sedangkan lebah itu memberikan contoh yang baik untuk kita. Allah yang mengatakan, Nabi yang menyebutkan, Al-mu'min kannahli. Mukmin itu seperti lebah. Dia tidak ada merusak lingkungan. Yang baik yang dia makan. Siapa tak tahu, menisalabah kau be. Tapi awak batuk-batuk, kerongkongan sakit, hari dingin-dingin, bulu tagak. Ya kan? Lidah rata-rata, bibir pecah-pecah, ambil kacang 2 tahun, ayah bantu, ayah kalimpanang, ayah kelupak pisang kale, ayah paraweh, abui, kocok, jota luar, lagi yang menisalabah. Ya kan? Sudah tu baca doanya, pucuk kawa, pucuk kempelo, masuk dan tawa keluar dan bisu. Ambui seketik. Tapi bacaan dulu salawat, jo doa. Ya Syafi, Ya Syafi, wa anta Syafi, la shifaun illa shifa'uk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ubek ko syariat kanya Pak. Nak menyembuhkan Allah. Jadi kaum muslimin lebih-lebih kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Kira-kira kalau bantu perangai langau hijau, perangai awak lika diterima Allah puasa. Tidak Pak. Pikut serupa perangai labah, jalih diterima. Sebelum nampak suruk, ada kambo tanya cik.
apa-apa sebagai ada mungkinan dirantau ko awak tinggal di Kembaru, adonan orang asli siko. Alah ndak apa-apa pai wirid wisata ke Pariaman. Pai kat sekali, bau Ustaz, ko Ustaz Samad lah kau bau, ya kan? Ko Buya Mustafa, apa namanya? Ya. Bau. Itu wisata religius. Kalau lagi sampai ke Pantai Gondoria, apa mencalik baru bacamin sana. Nyo pasion orang 5.000 seorang awaknya. Ya kan? Pandai nyo bacamin baru pandai. Sama aja awak selfie. Pandai Pak. Anak nambo tanyon ke orang punya baru ko. Kalau lama baru ko bacamin, yalah lama aja. Alai ada perubahan dalam dirinya nampak? Enggak. Andaknya baru tu Pak. Kalau lo sudah bacamin, tu payihnya ke tukang jahit. Ke baru aja tukang jahit. Itu ada yang membuat baju kat 2 petaka mah. Di Sarawak. Bab itu, selama kau setinggi itu kerambi dan panjai, ada yang batilanjang lah. Malu dan orang banyak dah setelah den calik dicamin ndak manakah awak bertelanjang kau rancak baju serupa udah kau. Ya kan? Alai ada pengana baru je tu. Ndak. Setelah mendengar kaji kau Pak. Ndak ada perubahan awak dari langau hijau ke labah do. Atu sama saya awak je baru bacamin. Kan? Jadi kita manusia ini harus berubah kepada yang baik. Ada hadisnya, ada. Ya kan? Nah, mangkana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabihun. Orang nan hari kini lebih baik dari hari kepatang bagamu, tu orang menang. Wa mangkana yaumuhu mithla min amsihi, sama saja hari-hari lalu nak ada perubahan. Fawa khasirun, itu orang rugi. Nambah bayona wa mangkana yaumuhu syarram min amsihi, lebih jahat lakunya dari dulu leh. Fawa halikun, itu orang cilako. Awak tinggal pilih leh. Mau jadi orang menang, mau jadi orang rugi, mau jadi orang celaka. Itu terpulang kepada kita. Karena tempat disediakan Allah di akhirat juga 2, ada neraka, ada surga. Tapi sarancaknya karena kita lah berusaha bapak-bapak untuk taat ke Allah, lebih taatlah kita masuk nang ketibu. Amin. Ya. Ambo doakan jamaah Masjid Al-Falah ko jadi orang menang sama dengan nama masjidnya. Dan lebih dari itu saya doakan semua kita bertemu di dalam surga nanti. Amin. Kalau ada yang salah ambo sampean Pak, batang gadang nalah tapanjek dahan joranti yang nalah tatitih. Karena di sini terletak pangka tangkai. Salamu ambo memanjek batang menitih dahan. Kok tagoyang bungo sedang kambang telantak putih sedang laki. Talendo buah sedang masak. Dek capek kaki tangan ambo. Ambo mohon maaf ke Pak pengurus jamaah. Ledek maaf ambo tua. Jamaah ndak ada nan salah loh. Semuanya tidak ada bersalah. Mudah-mudahan apa? Dimudahkan rezeki oleh Allah, dimudahkan urusan, jadi anak-anak kita anak saleh dan salehah, istri kita istri salehah, rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Bapak tu nombor je ni. Di mana letak jalan kaguguat dekat pasar Padang Luar, Sungai Tanang je Bukit Tinggi tersabui ayahnya jani. Di mana cako pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lah dan lapeh apa-apa je ibu di hati dan suci je muka nan jani. Apa kira lah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.